Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Seminar aksi nyata budaya positif implementasi modul 1.4 CGP Angkatan 6 SMK Muhammadiyah Kota Pagaralam A Jamaani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Pagaralam, para wakil yang kami hormati, Bapak Ibu guru peserta seminar aksi nyata budaya positif pengimbasan CGP Angkatan 6 SMK Muhammadiyah Kota Pagaralam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri suatu majelis ilmu pada hari ini, dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut sunnahnya hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Susunan acara pembukaan seminar aksi nyata budaya positif pengimbasan CGP Angkatan 6 SMK Muhammadiyah Kota Pagaralam, Selasa 8 November 2022 sebagai berikut. 1. Pembukaan. Dihadirin diharap berdiri. Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Duduk kembali. Anda Rengga dari kelas 11 TKJ, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan Kepala SMK Muhammadiyah Kota Pagaralam yang diwakilkan oleh Ibu Karsini SPD, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para wakil SMK Muhammadiyah Pagar Alam, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, peserta seminar aksi nyata budaya positif SMK Muhammadiyah Pagar Alam, dan yang saya banggakan anak-anak siswa ya yang terlibat dalam kegiatan
seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah dengan tidak jemu-jemunya kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan sederhana ini dalam rangka mengikuti seminar aksi nyata budaya positif. Jadi sebelumnya Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya pada pagi hari ini kegiatan ini harusnya dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, karena beliau sedang ada kegiatan di luar, sehingga pada pagi hari ini saya diberi amanat untuk membuka kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini kebetulan ada kurang lebih 10 peserta Pak ya, di mana bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dari program pemerintah, yaitu program CGP, jadi calon guru penggerak. Perlu diketahui bahwasanya guru penggerak ini adalah para pioner-pioner berbakat yang akan memberikan perubahan pada pendidikan, khususnya di satuan pendidikan kita. Kebetulan untuk SMK Muhammadiyah Pagar Alam ini saat ini yang terpilih dan lolos seleksi ini adalah rekan kita Bapak A. Jamaani. Nah, untuk kegiatan seminar ini adalah rangkaian, salah satu rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Pak Jamaani selama beliau mengikuti pendidikan CGP ini. Jadi kemarin kita banyak yang daftar Bapak Ibu, termasuk kami ya, saya, tapi ternyata peluang itu belum berpihak ke kami. Jadi sudah berpihak ke Pak Jamaani. Jadi nanti mungkin kita yang lain juga semoga diberi kesempatan untuk lolos seleksi mengikuti CGP ini. Kita pacak belajar dengan Pak Jamaani, karena pendidikannya ini tanggung-tanggung, bukan 1 atau 2 hari Bapak Ibu, tapi 9 bulan. Kalau 9 bulan saya sudah lahiran, nah ini 9 bulan nanti Pak Dadang sudah dapat sertifikatnya. Kita doakan semoga kegiatan ini bisa diikutinya dengan lancar, dengan sukses dan berhasil. Nanti imbasnya akan berdampak di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu tidak mudah untuk mengikuti ini. Alhamdulillah untuk SMK kita ada rekan kita yang lolos seleksi. Itu Bapak Ibu ya, perlu diketahui. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu, mari apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berbuat dan kita lakukan untuk rekan kita, tidak ada salahnya kita bantu ya, karena ini banyak sekali kegiatan dari Pak Jamaani. Jadi kalau dia dulu tidak tahu dengan buat video ini seperti ini, nah sekarang jadi tahu, ternyata kita dengan siswa itu tidak boleh seperti ini. Sekarang jadi tahu, tindakan kita kalau terjadi hal-hal yang seperti ini harusnya jangan seperti itu kita sebagai guru. Jadi ternyata memang banyak hal yang tadinya tidak kita ketahui Bapak Ibu, ternyata baru kita ketahui setelah mengikuti program-program seperti ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita sukseskan ke depannya. Kita pun juga harus mengikuti, karena memang ini sudah menjadi tuntutan di dunia pendidikan pada saat ini. Banyak program-program pemerintah yang usahanya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan untuk meningkatkan mutu atau keunggulan-keunggulan dari sekolah. Jadi program CGP ini kita memberikan kebebasan kepada anak, sebagaimana terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi merdekanya ini judulnya.
termasuk untuk penerapan profil-profil pelajar Pancasila. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon kegiatan ini untuk diikuti dengan seksama. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan kita ikuti pada hari ini akan membawa manfaat semua bagi kita. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sebelum ditutup, membuka Pak O ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar aksi nyata budaya positif SMK Muhammadiyah Pagar Alam resmi dibuka. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kita hormati Kepala SMK Muhammadiyah Kota Pagar Alam, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Penjamin Mutu Ibu Hajah Karsini SPD yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kajur dan Sekjur yang ada di SMK Muhammadiyah Kota Pagar Alam, yang kami hormati para peserta seminar pengimbasan calon guru penggerak tentang budaya positif. Pada pagi hari ini, dengan izin Allah, kita bisa berjumpa di ruangan yang begitu megah. Inilah gedung COE. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang atas kehadiran kita semuanya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan mensupport kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK Muhammadiyah Kota Pagar Alam ini. Kemudian kita pun berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita pada saat ini merasakan keleluasaan dalam menjalankan, mengamalkan Islam yang kita anut ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh moderator, nanti silakan diambil ilmunya, jangan diambil orangnya, karena sudah ada yang memiliki. Betul Pak ya? Betul. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita berharap dari kegiatan seminar positif ini, budaya positif yang ada di sekolah ini dapat kita aplikasikan dalam keseharian di komunitas warga sekolah SMK Muhammadiyah Kota Pagar Alam. Antara lain di sini ada evaluasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif PPGP angkatan ke-6. Next. Next Sadaria, lanjut saya lagi nak. Sekali lagi. Nah di sini. Coba Bapak Ibu sekalian amati sebagaimana tadi kepala sekolah telah memberikan sambutan untuk kita. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau murid. Setuju tidak Bapak Ibu bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau murid? Pak Bowo tidak setuju. Ibu-ibu? Jadi di sini setuju? Tergantung. Pak boleh Bu? Silakan kita langsung diskusi Bu. Tergantung jenis hukumannya. Tergantung jenis hukumannya. Kadang kan anak-anak tuh malah tambah melonjak. Kalau terlalu berat nanti anaknya tambah melonjak. Bagus sekali, terima kasih. Pak Bowo, gimana Pak Bowo tadi? Kalau saya sih tidak setuju. Tidak setuju. Nah, berarti kita ini tidak sependapat atau tidak sependapatan? Tidak sependapat juga tidak sependapat. Oh langsung mereka boleh.
Ini banyak pendapat tapi sedikit pendapatan, Pak. Wah, pendapatnya banyak tapi pendapatannya sedikit. Ya, bagus sekali. Silakan, Pak. Jadi ada statement hukuman dapat mendisiplinkan anak atau murid. Itu menurut saya tidak betul. Tidak betul. Jadi suatu hukuman itu kalau di beberapa negara itu tidak ada sistem hukuman di pendidikan. Dalam pendidikan di beberapa negara tidak ada yang Tidak namanya ada. hukuman. Tidak ada hukuman. Luar Punishment biasa. tidak ada. Punishment. Ya, dan dari pengalaman mereka beberapa negara tersebut ternyata lebih maju tanpa hukuman. Lebih maju Jauh tanpa. lebih maju. Boleh kita Tanpa- kasih apresiasi, aplaus Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi hukuman itu tidak kita berikan, tapi siswa sendiri ya yang mendapat hukuman, yang membuat merasa terhukum sendiri. Siswa merasa terhukum dengan Jadi kita tidak sendirinya. pernah memberikan hukuman. Terima kasih, terima kasih. Berarti sudah ada sharing diskusi kita pada pertemuan kali ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti diberikan hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah. Hal ini dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Dari sudut kanan atau sudut kiri mungkin pendapatnya beda atau sama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti diberikan hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketika anak-anak kita terlambat, lalu anak yang terlambat datang ke sekolah, kalau di sekolah kita jam berapa ini? Maksudnya jam 7. Ternyata anak kita datang jam 7:05 atau jam 7:10, berarti terlambat. Lalu kita berikan hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini menurut persepsi kita, ini adalah hukuman bernilai positif. Nah, apakah hal ini juga dapat meningkatkan disiplin pada anak-anak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya akan kita lihat pada video selanjutnya. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Jadi ketika murid peserta didik itu punya prestasi, seperti Pak Bowo, guru apa Pak? Guru seni budaya. Dan kemarin SMK Muhammadiyah bandnya ini juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Lalu anak-anak yang pulang dari menjuarai lomba band tingkat Provinsi Sumatera Selatan tersebut mendapatkan penghargaan, reward. Nah, ini mendapatkan reward berupa beasiswa 3 bulan. Kalau 9 bulan kata Ibu Karsini tadi lahiran, ini 3 bulan saja. Jadi mendapat beasiswa 3 bulan, Pak Bowo. Apakah hal ini akan memberikan motivasi kepada anak? Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju dengan reward. Dan sebaliknya tadi pada rangkaian pertama dan yang kedua, kalau ternyata anak-anak tidak berprestasi, maka akan diberikan punishment atau hukuman. Coba nak, next videonya nak. Video dulu sayang. Kita lihat dan kita refleksi dari video berikut ini. Nanti kita ganti pemerannya. Ibu siapa, Bu? Ibu Murtini, Ibu Mui. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi membuat merasa bersalah. Posisi kedua, 5 posisi kontrol seorang pendidik. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kita lanjutkan ke posisi Membuat ketiga. rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita memposisikan sebagai teman. Ini posisi keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini pada memposisikan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu hebat sekalian yang kami hormati, itulah video singkat terkait dengan 5 posisi kontrol seorang pendidik atau seorang guru. Jadi apakah kita selama ini ketika kita menjadi seorang pendidik yang sudah berjibaku mungkin belasan tahun atau bisa jadi puluhan tahun, dari kelima posisi ini yang mana yang sudah kita lakukan? Kalau Pak Bowo bisa dibantu refleksi dari video singkat tadi, Pak Bowo silakan. Mungkin jawabannya sama seperti rekan yang lain. Dari kelima-limanya mungkin pernah disesuaikan dengan kondisi siswanya. Kelima-limanya pernah dilakukan, tapi sesuai dengan kondisi siswa di lapangan. Ya, bisa dibantu menjelaskan Pak Bowo? Jadi misalnya sebagai manajer itu mungkin sudah biasa, manajer atau sebagai pemantau itu sudah biasa. Sebagai teman itu apalagi mungkin setiap hari kita setiap hari. Dan beberapa rekan kita masih seperti dari awal penghukum atau Punisher ya, Punisher penghukum. Jadi ada yang seperti itu, tapi pembuat rasa bersalah, penghukum dan pembuat rasa bersalah, benar. Jadi sudah pernah dilakukan semua, tapi disesuaikan dengan kondisi siswanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kalau menurut para instruktur yang pernah kita dengarkan, bahwa ini adalah eranya generasi milenial. Jadi kita guru, pendidik saat ini di era milenial, kita tidak boleh lagi menerapkan pola-pola pendidikan kolonial seperti penghukum, pembuat rasa bersalah. Minimal kita memposisikan sebagai teman. Jadi ketika ada siswa itu melakukan sebuah kesalahan, maka kita memposisikan diri seorang pendidik sebagai teman bagi para murid atau siswa. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa memposisikan sebagai manajer yang kita akan memberikan kontribusi dari apa permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Sebab kalau kita refleksi, itu ada 5 kebutuhan dasar pokok manusia. Jadi ternyata manusia itu memang memiliki beberapa kebutuhan pokok yang apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka mereka akan menjadi manusia yang bermasalah. Bisa dilanjutkan, Mak? Iya. Sekarang kita lihat di sini, Bapak Ibu, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu bisa dikepalkan tangannya, yang punya tangan dan dikepal. Ya, jangan lihat tangan Ibu Karsini yang punya gelang-gelang warna-warni. Iya, tapi lihat kepalan tangan masing-masing. Oh, belum dipakai. Ya, masih di Nagasari, bukan Naga Besar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ada simulasi, kita mengepalkan tangan, yang tangan ini mungkin diisi permen. Contoh tangan kita diisi permen. Nah, lalu di antara kita, kita anggaplah di sini teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap, hingga apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Disinilah rotasi kehidupan kita. Jadi dalam ekosistem sekolah,
kita seringkali melakukan beberapa kegiatan ini. Kita bisa membujuk, kita pun akan mengeluarkan nada kata-kata berupa ancaman, bahkan menghardik, merayu, menyuap, hingga apapun itu kita lakukan demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kalau ini saya yang menggenggam barang ini, Pak Bowo mengeluarkan kata-kata yang ada di sini, atau Bapak Ibu yang lainnya, contoh kata memujuk, mungkin atau sebaliknya, Ibu aktris yang menanyai Pak Bowo, Ibu Muti'ah, Ibu Muti'ah, Murtini, Ibu Murtini bisa memujuk Pak Bowo untuk memberikan genggaman tangannya, Bu. Ya ini, ya. Pak Bowo yang ganteng. Nah, itu pujukan, ya. Bolehkah saya minta permennya yang Bapak genggam? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sekarang mengancam, Bu, mengancam. Pak, permen. Nah, Pak permen. Oh, udah boleh ya? Disebut merek permennya, Bu. Mentos. Minta permen mentos, Pak. Bukan. Kalau menghabis, Bu, menghabis, Bu. Apa namanya? Oh, tidak pernah memerankan sebagai seorang antagonis, bukan antagonis. Oh, Yang dihardik kemarin, Pak. oh dia yang menghabis. Oh, sebaliknya, Pak Bowo yang menghabis, ya, Pak Bowo. Pak Bowo yang menghabis. Iya. Mana permennya? Mana permennya? Oh, ya bagus. Kalau merayu, siapa yang pandai? Pak Denny. Pak Denny. Saya tidak bisa merayu. Pak Denny, ya. Merayu Siti, misalnya Ibu Siti, merayu Ibu Siti. Pak Denny, ya. Ini kata-kata rayuan. Siapa ini Pak? Ibu Siti. Oh Siti. Ya. Ayo. Oke. Ya. Genggam, Ibu Siti, genggam Ibu Siti. Ya. Siapa? Banyak bunga di taman, Pak Denny. Banyak bunga. Oh, iya. Ibu Siti, Kata-kata rayuan. Ini hanya acting, Pak. ya. Jangan muncul dari hati. Yang paling dalam. Begitu kakunya, ini actingnya. Biasa, Pak Denny. Oh ya. Itu lagu aku tak biasa. Lagu Alda, ayo. Ya. Oke, itu Ibu Siti, boleh lihat genggaman tanganmu? Wah, ini rayuan. Ya, mungkin yang biasa menjawab ini Ibu Karsini. Iya, Ibu Karsini biasa menyuap hingga suaminya ini adalah suami yang aktif dan produktif ya. Jadi siapa yang disuapin ya? Kata-kata menyuap, Bu, yang untuk membukakan genggaman tangan. Oh. Buka genggaman tanganmu. Nanti kamu tak kasih sesuatu. Luar biasa, luar biasa. Kasih aja Bu. Ibu guru hebat. Jadi kata-kata yang kita tampilkan di slide ini sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan nyata, dalam keseharian kita. Karenanya ketika kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu tidak terpenuhi, maka kita seringkali melontarkan kata-kata kurang lebih seperti ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana pada video yang telah kita refleksi tadi, maka ketika kita menghadapi permasalahan yang ditemukan oleh siswa kita, para siswa itu menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, mereka itu adalah bibit-bibit unggul yang memiliki keunikannya masing-masing. Antara satu murid dengan murid yang lainnya, kalau Ibu berapa satu kelasnya, Bu? 25. Jadi seorang guru menghadapi 25 anak. Dari 25 tadi, karena 25 kepala, 25 pun lakunya yang tidak bisa kita buat sama dalam menghadapinya. Jadi setiap anak
kalau kita lihat dari referensi yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, mereka itu adalah bibit-bibit unggul yang harus kita arahkan lakunya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kalau memang anak tersebut lebih condong kepada dunia seni, maka kita arahkan kepada kesenian. Kalau dia lebih dominan kepada religius, maka kita arahkan kepada keagamaan. Demikian pula ketika ada anak-anak yang dominannya kepada kedisiplinan atau baris berbaris, maka kita arahkan sesuai dengan laku yang ada pada mereka. Jadi sedikit berbeda konsep Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu bukan kertas kosong, tapi kertas yang sudah miliki tulisan-tulisan yang belum tebal. Kita sebagai pendidik yang akan membantu menebalkannya. Namun kalau memang goresan tersebut tidak baik, maka kita arahkan menjadi lebih baik. Kalau dia memang sudah lurus tapi belum begitu lurus, maka kita bantu untuk meluruskannya. Jadi jangan kita melawan arus dari kodrat yang telah mereka miliki. Demikian pula dengan kodrat zaman. Hari ini, jadi apa yang diprakarsai oleh guru kita, senior kita, Bapak Dr. Andes Mualimin MPDI, beliau itu sudah meninggalkan dunia hitamnya dan memasuki fase keputihan pada rambutnya, demi memikirkan bagaimana sekolah kita ini diramu supaya mengikuti kodrat zaman. Jadi kalau beberapa tahun yang silam, 10 tahun, belasan tahun yang lalu, kita ulangan dengan menggunakan kertas, maka beliau meracik meramunya ulangan ujian itu menggunakan Android. Apa istilahnya? Smartphone. Jadi ujian berbasis Android. Nah, jadi sudah menggunakan alat-alat sesuai dengan kodrat zaman. Beberapa tahun yang lalu, ini pun ternyata kita dibenturkan, bukan hanya Indonesia, dihadapkan dengan permasalahan global dunia, di mana kita dihadapkan dengan wabah pandemi yang luar biasa. Wabah pandemi yang luar biasa hingga memaksa kita untuk belajar dengan menggunakan IT. Jadi kita hanya bisa bertatap maya, tidak bisa bertatap muka. Jadi keterbatasan di sini bertatap maya bukan karena Ahmad Dhani, karena memang situasinya. Jadi kita harus tatap maya. Yang tadinya kita bisa berjumpa seperti saat ini 2 tahun yang lalu, ini keterbatasan. Demikian pula dengan para siswa. Padahal kita merindukan murid-murid hebat kita, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita bertemu dengan para murid hebat kita itu harus dengan bantuan alat-alat komunikasi saat ini. Bapak Ibu hebat sekalian yang kami hormati, karena keterbatasan waktu, maka seminar kita pada kali ini kita batasi sampai di sini. Ada beberapa poin penting dari kegiatan seminar ini. Antara lain kita akan menghasilkan produk berupa budaya-budaya positif yang selama ini sudah kita lakukan. Seperti 5S. Sapa, santun, sopan, senyum, salam yang tidak tertinggal. Maka ketika kita mengawali pertemuan kita, anak-anak dengan kita sesama Dewan Guru, setelah bebas dari pandemi ini, maka kita mulai bisa bersalaman, mengucapkan salam satu dengan yang lainnya, tebar senyum. Dan ini sejalan dengan tuntunan yang disampaikan oleh Ki Bowo, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi itu yang disampaikan oleh Ustaz Zareni. Jadi Mama dan AA sudah menjelaskan bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Karenanya kita di komunitas sekolah kita terapkan. Jadi kita ketemu senyum,
Jadi kalau ada di antara kita atau siswa kita yang tidak senyum, kita jangan langsung memposisikan diri sebagai penghukum. Kita harus tahu dulu dari 5 kebutuhannya. Mungkin ada kebutuhan yang mendasar dari teman sejawat kita atau siswa kita tidak terpenuhi. Bisa jadi tadi belum makan. Padahal makanan itu adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa tidak mereka dapatkan, tapi saat itu mereka tidak temukan. Kemudian kita pun kemarin sudah mempublikasikan bahwa kita ada program TESA dan TESI. TESA TESI, tekina sampah ambil, tekina sampah impani. Jadi kita coba terapkan ini dalam budaya nyata komunitas sekolah kita. Jadi kita mulai dari apa yang ada, mulai dari diri kita, mulai dari yang bisa kita lakukan. Jadi jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Kalau kita bisa, kita lakukan, kita kerjakan. Hingga hal ini membudaya. Demikian pula ketika kita masuk ruang kelas, kalau ruang kelasnya itu sepatunya dilepas, atau ketika kita masuk di rumah ibadah seperti masjid, kalau sepatu itu tentunya pasti dilepas. Kalau dulunya ketika siswi itu masuk masjid, sepatunya berantakan, tidak tersusun. Alhamdulillah kita sudah menerapkan bahwa kalau selama ini itu disusun oleh guru, dibantu oleh siswa, temannya sejawat, tapi sekarang ini mulai bertahap, mereka akan memasuki rumah ibadah, memasuki masjid, sudah merapikan sepatu masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Demikian pula kepada Bapak Kepala Sekolah, para wakil, Bapak Ibu Kajur yang telah memfasilitasi demi suksesnya acara seminar budaya positif dari modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak ini. Jadi guru penggerak ini bukan untuk menjadi kepala sekolah, tapi kita dituntut, diharapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kalau kita motivasinya hanya kepala sekolah, berapa sekolah yang ada di Indonesia ini seperti di Pagar Alam, maka kita pun akan sulit untuk melakoni dari kegiatan ini. Tapi kita berusaha dari apa yang kita dapat selama pendidikan guru penggerak ini, kita bisa tergerak. Kitanya dulu bisa tergerak, lalu kita bergerak. Setelah kita tergerak, kita bergerak. Dari apa yang kita bisa lakukan, ada sampah kita ambil, kita impani, lalu kita pun bisa menggerakkan. Jadi dari sini kita tergerak, kita bergerak, akan lebih baik kalau kita pun bisa menggerakkan. Perubahan itu dari diri kita. Sebagaimana yang kita kutip dari Ustazah Zulma, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga kita sendiri yang berubah. Kalau kita lihat Satria Baja Hitam, Siti, Ibu Siti pernah lihat Satria Baja Hitam? Belum pernah nonton Satria Baja Hitam? Oh, itu tontonan zaman Pak Bowo. Ya. Jadi Satria Baja Hitam itu dia akan jauh lebih kuat manakala dia sudah berubah. Jadi kita pun dituntut untuk berubah dan berubah. Jadi kalau kata lagu, yang dulu bukanlah yang sekarang. Jadi kita harus berubah. Kalau tidak berubah, maka kita akan tetap seperti yang dulu. Berubah pun kita mulai dari sekarang. Mau tunggu kapan? Jadi kita selaku pendidik, kita mulai evaluasi apa yang selama ini kita lakukan itu baik, bagus, kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Kalau memang itu ternyata ada nilai-nilai yang negatifnya, inilah tujuan kita, refleksi seperti saat ini. Kita lihat bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya. Kita berpihak kepada murid, kita jadikan murid ini model belajarnya sebagaimana kepala sekolah tadi sampaikan, merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi kita harus jadikan sekolah kita
sekolah yang unggul, sebagaimana moto jargon yang sering kita sampaikan, SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah yang pertama dan nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan ilmu yang cukup hebat pada hari ini. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ingat bersama, bahwa tadi ada disebutkan dalam Quran seperti yang disebutkan tadi, seseorang itu tidak bisa merubah dirinya kecuali dia merubah dirinya sendiri. Mau merubah orang lain, merubah dirinya sendiri. Dan menurut beberapa tafsir itu merubah dirinya berarti merubah pikirannya, jadi merubah mindsetnya terlebih dahulu, kira-kira itu. Dan salah satu merubahnya adalah aksi nyata pada hari ini, merubah pikiran kita tentang budaya positif. Terima kasih kepada speaker kita yang luar biasa, Bapak Jamaah ini, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tidak jemu-jemunya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, foto. Baik, kalau itu mari kita berfoto. Kalau tidak ya. Terima kasih. Kapi break kegiatan seminar. Dibantu oleh anak-anak OTKP. Ya. Ya. Assalamualaikum. Apa kabarnya pagi hari ini? Sekarang Pak berada di kelas apa nak? 12 farmasi. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Muhammadiyah? Ya. Pada pertemuan kali ini, mengawali pertemuan kita di semester genap ini, maka Pak ingin membuat sebuah kesepakatan yang nantinya melahirkan sebuah keyakinan kelas. Bedakan antara kesepakatan dengan peraturan. Ada yang bisa membantu Pak? Apa itu? Wah, ini hebat transformasi. Ayo Pak yang mewakili, yang di depan saja. Bedakan antara kesepakatan dan keyakinan. Siapa namanya? Oh, Dela Sartika. Ya, silakan nak. Kesepakatan adalah dibuat oleh dua belah pihak, guru dan siswa, sedangkan peraturan adalah dibuat dengan sepihak saja. Setuju? Setuju. Baiklah, anak-anak yang Pak cintai, sebagaimana tadi yang telah Pak janjikan, maka Pak akan membagikan kertas warna-warni ini. Ada yang tahu namanya apa ini? Sticky note. Bagus sekali, luar biasa. Sticky note ini akan Pak bagi, masih dalam keadaan kosong. Nanti anak-anak tuangkan ide cerdasnya, usulan terkait kesepakatan kelas, sebagaimana yang telah kita pahami. Apa yang ingin anak-anak inginkan dari kelas yang kita impikan ini? Bisa dimengerti? Bisa. Mungkin sembari Pak membagikan sticky note ini sambil kita menyanyikan lagu apa nak? Sempurna. Mulai 1, 2, 3. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu akan bisa, kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayang engkau begitu sempurna. Ya. Sempurna.
Silakan dituangkan ide-idenya yang sudah selesai ditempel ke papan tulisan. Oh, bagus sekali. Ya, yang sudah silakan ditempelkan yang menjadi usulannya terkait dengan kelas impian. Punya impian tidak, Nak? Punya. Silakan, Nak, masih ada yang belum? Ya, silakan. Ya. Semuanya sudah selesai ditempelkan? Sudah. Kelas impiannya terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelas farmasi ini akan coba menuangkan ide-ide cerdasnya yang tadi telah dibuat di papan tulis untuk diketik dengan menggunakan media Canva. Dibuat sedikit mungkin. Ya, silakan, Nak. Demikian pula dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Benar itu. Ini contoh yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua. Inilah hasil karya kelompok 2 membuat kesepakatan kelas SMK Muhammadiyah jurusan farmasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu. Mudah-mudahan silaturahim ini akan senantiasa terjalin dan terjaga. Amin. Anak-anak yang Pak saya ini, Pak akan coba mengawali pertemuan ini dengan yel-yel biar kita bertambah semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK Muhammadiyah yang pertama dan nomor 1. Di sini Pak membawa, ada yang tahu apa ini? Wah, luar biasa, ini anak-anak cerdas. Namun sebelum stiker ini anak-anak tulis, Pak akan memberikan penugasan kepada anak-anak sekalian untuk menuliskan kesepakatan kelas di awal pembelajaran kita semester ini pada kertas warna-warni ini. Sebelumnya, ada yang tahu apa perbedaan antara kesepakatan dengan peraturan? Ya, oh ya, bagus, silakan. Silakan sebutkan namanya, Nak. Perkenalkan, nama saya Kairani. Perbedaan kesepakatan dan peraturan adalah kesepakatan merupakan peraturan yang dibuat meliputi semua anggota yang terlibat, sedangkan peraturan adalah satu arah. Satu arah. Iya, terima kasih Teh Heran. Proses pengetikan kesepakatan kelas melalui media Canva. Ini saya akan membacakan kesepakatan kelas 12 TKP 1, yaitu menjaga lingkungan sekolah, jujur, menjaga kebersihan tempat kertas. Kesepakatan kelas oleh kelas 12 OTKP 1. Terima kasih. AA BA CA
pelajarannya? Sudah paham apa yang akan kita lakukan? Ya. Dimulai A. B. A. B. A. C. A. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Demikianlah tugas aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.